Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul model-model pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengertian model pengambilan keputusan. Menurut Olaf Hermer menyatakan bahwa model adalah abstraksi elemen-elemen tertentu dari situasi yang mungkin dapat membantu seseorang menganalisis keputusan dan memahaminya. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bermanfaat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan penggunaan model secara cepat dan benar. Pengambilan keputusan merupakan daya pendorong operasional organisasi. Selanjutnya adalah model-model pengambilan keputusan. Model-model pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, model rasional. Proses pengambilan keputusan yang terdiri dari serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh tim guna memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua adalah model rasionalitas terbatas. Proses pengambilan keputusan yang memungkinkan para tim menempuh solusi yang berbeda, meskipun persoalan yang dihadapi sama, mengingat setiap individu memiliki tingkat kemampuan dan personality yang berbeda. Dan yang terakhir adalah model politik, proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu, sehingga keputusan. Baiklah, saya Ganjar Kenageng Atalarik-Syah ingin menjelaskan tentang macam-macam model pengambilan keputusan yang memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah model kuantitatif, yaitu serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Kedua, model kualitatif, yaitu model kualitatif berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang. Yang ketiga, model matematika, yaitu model matematika ini menggunakan teknik seperti misalnya linear programming. Yang keempat, model permainan operasional. Dalam model permainan operasional ini, manusia berperan sebagai elemen atau unsur. Yang kelima yaitu model simulasi komputer. Yaitu model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Yang keenam itu model verbal. Model verbal adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Yang terakhir model perspektif, yaitu model perspektif berdasarkan pada proses yang ideal. Beberapa macam-macam model pengambilan keputusan yang lainnya juga yaitu berupa model pohon keputusan, yaitu pohon keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecah masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Model metrik. Model metrik merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Model deskriptif. Model preskriptif menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Yang terakhir, model probabilitas. Itu model probabilitas pada umumnya model-model keputusannya merupakan konsep probabilitas dan konsep nilai harapan memberi hasil tertentu. Pemilihan model dalam pengambilan keputusan. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang tepat yaitu sesuai dengan yang pertama, konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tujuan dan faktor dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang keempat, model-model pengambilan keputusan. Dan yang kelima, mempertimbangkan dampak dan akibatnya. Saya Heri Maulana. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus model pengambilan keputusan. Contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan sedang memutuskan untuk menerapkan sistem pengolahan penjualan dan sistem hubungan manajemen berbasis komputer. Masalahnya yang dihadapi perusahaan yaitu hanya memiliki sedikit komputer dan tenaga penjualan merupakan orang-orang yang gagap teknologi. Model keputusan seperti apa yang sebaiknya diambil oleh perusahaan? Sebaiknya perusahaan di sini mengambil model matematik yang dimana model tersebut sangat mudah digunakan untuk menentukan keputusan. Langkah awal yang digunakan untuk
menggunakan model matematik ini, yaitu menentukan biaya apa saja yang akan muncul dan berapa nilai seluruh biaya. Jadi manfaat yang didapat oleh perusahaan yaitu mengetahui apa saja yang diperlukan oleh perusahaan, dari pengeluaran untuk membeli komputer dan biaya pelatihan untuk tenaga penjualan, serta manfaat yang diberikan oleh model matematik ini. Serta manfaat yang diberikan oleh model matematik yang telah diterapkan, yaitu tenaga penjualan dapat menghubungi lebih banyak pelanggan serta dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas yang dapat dipercaya. Manfaat lainnya yaitu karyawan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Kesimpulan, model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Pengambilan keputusan merupakan daya dorong kegiatan operasional organisasi. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses yang membutuhkan penggunaan model yang tepat. Pengambilan keputusan itu berusaha menggeser keputusan yang semulanya tanpa teknik menjadi keputusan yang penuh perhitungan. Pengambilan keputusan yang tepat yaitu di mana seorang pemimpin dapat mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang sudah ada, tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan yang bersama. Pengambilan keputusan biasanya dibutuhkan sebuah model yang dapat membantu dalam prosesnya. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu model pun yang cocok digunakan untuk mengatasi segala situasi problematik yang dihadapi oleh organisasi. Baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.